bawah kita akan membahas ada beberapa item pekerjaan ya, karena struktur bagian bawah adalah apa? Struktur bagian bawah apa? Tiga bagian dari termasuk ya, tetap juga menggunakan data ya, mungkin nggak langsung area, contohnya pembersihan lapangan. Pembersihan lapangan itu kan kalau bentuk site-nya itu simetris, kan bisa panjang atau lebar ada. Nah, ukuran panjangnya saya ambil dari ya, yang sama juga bagian bawah. Lo kok ngapres? Depan nggak, rezekinya ke belakang, kamu ke depan dulu. Keluarin airnya, biar tanahnya nggak turun-turun. Kita kasih apa? Untuk cetakan itu, bagi stick. Berarti di sini ada bagi stick untuk borpelnya, bagi stick borpelnya. Tidak. Dulu sticknya itu dengan lembar itu dengan pekerjaan pendahuluan. Nanti ada sudah ya. Kan ada ukuran ini kan. Oh, diameternya. Nah, 40 berarti 760. Nah, betul. Ya. Ini dapat nomor spesies spiral. Silakan yang punya borpel cari rumus spesies spiral di internet, di Google. Potongannya mana sampai mana? Kali dua lagi. Saja dulu. Mestinya bentuknya sekarang tuh. Sudah? Fungsinya juga ada. Ya udah hitungnya kedalamannya aja. Oke, sudah? Sudah dibagi belum? Kamu udah dibagi. Wow. Coba buka, itu udah buka semua gambar dan borpelnya. Udah buka semua. Oke. Hari ini kita mencoba mengupas kembali, bukan mengupas kembali ya, kita mencoba mempraktekkan bagaimana sih cara menghitung kuantitas konstruksi untuk pekerjaan slab atau tie beam pada bangunan gedung konstruksi bertingkat tinggi. Dalam case project yang kita ambil ada sekitar 40 lantai bangunan konstruksi tinggi akan kita hitung, gitu ya. Sekarang gilirannya menghitung pekerjaan slope. Slope termasuk ke dalam pekerjaan struktur bagian bawah. Seperti yang kita sama-sama tahu, struktur bagian bawah itu adalah elemen pekerjaan struktur dalam suatu konstruksi yang terletak di bawah permukaan tanah, gitu ya. Itu terdiri dari pondasi, kemudian ada pile cap-nya, kemudian ada slope, kemudian ada shear wall, kemudian juga ada struktur basement lainnya kalau memang posisinya terletak di bagian bawah permukaan tanah asli, gitu ya. Hari ini kita akan mempraktekkan
bagaimana sih menghitung kuantitas dari pekerjaan slow itu gitu ya? Bagaimana kita bisa mengidentifikasi, kemudian mengelompokkan ya, kemudian baru kita menghitung kuantitas dari pekerjaan tersebut. Apa aja sih yang mesti kita siapkan gitu ya? Jadi saya harapkan semuanya bisa melihat atau fokus dari apa yang saya terangkan. Nanti kita sama-sama mengeksekusi cash project yang akan kita hitung. Sebelum kita jelaskan atau saya jelaskan, silakan di-open dulu laptopnya. Sudah ya? Kan dari tadi sudah di-open ya? Di-open laptopnya aja, yang lain nggak usah di-open ya. Kemudian silakan dibuka cash project di masing-masing yang sudah dipunyai. Oke, ada file dalam bentuk aplikasi AutoCAD ya. Di sana termuat cash project yang mau akan kita hitung masing-masing. Sudah dibuka? Oke, ready. Selanjutnya kita buka aplikasi Microsoft Excel, di mana aplikasi ini kita perlukan untuk nanti menghitungkan ya, karena kita nggak menghitungnya dalam bentuk manual lagi. Oke, ready ya? Ready? Baik, kita lanjut. Sekarang kita coba identifikasi dulu, karena sebelum kita melakukan pengukuran atau menghitung pekerjaan slow ini, kita harus tahu dulu apa aja sih item-item yang akan mau kita hitung gitu ya. Nah, tentu sebelum kita mengidentifikasi, kita tentu harus tahu dulu slow itu apa sih gitu ya. Jadi slow itu adalah bagian dari atau elemen dari pekerjaan struktur bagian bawah yang terletak di atas fondasi dan di bawah kolom, atau di antara kolom satu dengan kolom yang lainnya. Kita sudah sama tahu kolom, kemudian di tengah-tengahnya ada slope sebagai elemen struktur yang bertugas untuk mendistribusikan beban yang ada di atas, diteruskan sampai ke tanah nantinya lewat fondasi. Gitu ya, kita sudah sama tahu slope itu apa. Di UKK 2 dulu juga udah pasti tahu, cuman bedanya di UKK 2 kita cuma mempelajari slope-nya sangat sederhana gitu ya. Tapi di UKK 3 kita udah lebih mempelajarinya kompleksitas, karena dalam satu bangunan gedung tingkat tinggi itu tipe-tipe dari slope-nya sangat beragam sekali, nggak sederhana dari slope waktu bangunan sederhana gitu ya. Dimensinya udah besar, kemudian besinya sudah banyak banget gitu ya. Kemudian tidak semua besinya itu menerus gitu ya. Ada yang terpotong di tumpuan, ada yang memang menerus semuanya, ada yang juga di tengah aja ada besinya. Nah, itu bikin pusing kepala gitu ya. Tapi saya yakin semuanya ini, apalagi yang Bu Yul kayaknya fokus banget nih dengerinnya. Saya yakin ini bisa mengerjakan nantinya ya untuk praktek perhitungan kuantitas kita. Oke. Pertama, langkah-langkah perhitungan yang harus kita lakukan adalah mempelajari gambar dengan seksama, ya kan? Itu kamu kan sudah punya gambar project ya di case atau di laptopnya masing-masing. Kita pelajari dulu gambarnya. Kemudian pastikan jenis dan tipe slope-nya banyak nggak gitu ya, atau rumit nggak gitu ya. Nah, itu dicatat. Nah, pastikan juga tipe-tipe berapa aja yang kita mau hitung. Kan kemarin kita udah bagi ya. Kita udah bagi kelompok, kemudian kita udah bagi siapa yang mengerjakan slope tipe 1, slope tipe 2, slope tipe 3, dan lain sebagainya, gitu ya. Waktu kita mengamati gambar, di sana kan kita kan udah tahu ya kalau slope itu membentang antara kolom yang satu dengan kolom yang lainnya. Jadi kamu masing-masing cek bentangannya. Kalau tipe 1 bentangannya berapa sih gitu ya? 5 apa 6? Jangan sampai salah atau kebalik. Karena sampai tipenya berbeda atau terbalik, nanti otomatis di perhitungan kuantitas kita berpengaruh ke dalam nanti pelaksanaan pekerjaan slope-nya nanti di lapangan gitu ya. Nanti bisa banyak CCO-nya istilahnya ya, change contract order atau volume yang berlebih atau kurang yang kita hitung, sehingga nanti kontraktor pada protes, loh ini kok ini nggak cocok gitu ya, ini kok berbeda gitu ya. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Nah, selanjutnya slope itu kan tadi terletak antara kolom dengan kolom tuh, ya kan? Kemudian di bawahnya itu juga nanti ada ketemu dengan elemen-elemen pekerjaan lain. Pastikan sambungan antara slope dengan kolom itu bisa terhitung dengan baik gitu ya, bukan dengan tepat. Kemudian
sambungannya ke atasnya juga begitu ya. Jadi memang kita memerlukan shop drawing atau case project atau gambar itu yang sangat lengkap dan detail. Kalau seandainya kamu dapat case projectnya atau gambar projectnya yang tidak detail, ya bisa jadi otomatis kuantitas volume yang kamu hitung untuk pekerjaan ini bisa jadi kurang, bisa jadi berlebih karena semuanya kita coba asumsikan dan lain sebagainya gitu ya. Baru terakhir kalau sudah kita pahami kita lakukan perhitungan gitu kira-kira. Nah ini contoh gambar yang saya coba cari dari case project di project saya gitu ya, dimana ini adalah contoh rencana atau denah namanya ya, denah tie beam atau denah slope pada elevasi 0.0, artinya ini terletak di posisi tanah dasar atau di tanah permukaan gitu ya. Ini bisa kita lihat dari sini, kita bisa identifikasi item-item pekerjaan atau tipe-tipe slope apa aja yang ada di gambar ini. Ada S1, ada S2, kelihatan nggak ya gambarnya? Kelihatan ya? Ada tipe S1, ada tipe S2, S3, S4, S4, 5, 6, 7, 8, dan lain sebagainya kemungkinan ada di gambar ini. Nah itu kita identifikasi satu persatu. Tipe S1 bentangannya berapa, tipe S2 bentangannya berapa, tipe S3 bentangannya berapa, kemudian posisinya di mana gitu ya. Sudah bentangannya dalam meter, sudah diidentifikasi, kemudian kita kelompokkan dia ya, kita kelompokkan satu persatu. Tipe S1 apa aja, bentangan 5, bentangan 3 sudah, tipe S2 bentangan 1, bentangan 2 juga sudah gitu ya. Itu yang pertama yang harus kita lakukan untuk mengidentifikasi dari pekerjaan slope yang akan kita hitung kuantitasnya. Oke, selanjutnya kita lihat gambar selanjutnya, ada tabel penulangan di sini. Ini adalah tabel penulangan slope tipe TB1. Ya, saya contohkan tipe TB1 tadi di gambar sebelumnya mungkin juga ada TB1 berarti ya, karena gambar yang saya sajikan juga sinkron. Oke ya, pada gambar detail penulangan ini tipe TB1 itu terdiri dari 3 rangkaian pembesian. Ada terletak di posisi tumpuan kiri, lapangan, dan tumpuan kanan gitu ya. Kamu bisa bayangkan tadi posisi TB1 di mana sih, di kolom 1 dan kolom 2. Nah di tengah-tengahnya ada TB1. Nah kita mau menghitung apanya nih? Kalau dari gambar ini kita mengidentifikasi kalau kita mau menghitung pekerjaan penulangannya atau pembesiannya gitu ya. Nah dari gambar yang ini kita bisa identifikasi ternyata di tumpuan kiri itu ada tulangan atasnya 10 buah. Benar nggak sih 10 buah? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benar ya? 10 buah. Kemudian tulangan pinggang kata dia ya, 2 diameter 16. Ini yang di pinggang ya. Seperti kita di pinggang ya, di tengah-tengah. Kemudian tulangan bawah itu ada 6 buah, diameter 16, itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kesesuaian antara sketsanya dengan notifikasi atau notifnya di bawah itu sudah cocok. Jadi untuk penulangan kita di tumpuan kiri menggunakan tulangan atas 10 buah diameter 16. D di sini maksudnya apa? Ada yang tahu nggak? D ini kan tadi saya menyebut diameter 16. Diameter. Sorry. Ya, kenapa D? D Kenapa? Karena besinya ulir. Nah, betul sekali ya Bu Yul. Bu Yul fokus banget nih ya. Berarti nanti tinggal geleng-geleng lah ya ngitung untuk pekerjaan slope-nya gitu ya. Jadi kalau besinya ulir, jadi logo atau lambang yang kita perlukan dalam pemberatan gambar itu adalah dalam bentuk D huruf besar. Tapi kalau besinya polos, cukup menggunakan simbol diameter saja. Ya, hati-hati karena harga besi ulir dengan besi polos berbeda. Nanti kalau kehitung besi ulir semua nanti bangkrut kontraktornya. Gitu ya. Hati-hati untuk membaca gambar. Kemudian kita lanjut ke lapangan juga begitu. Ya, kemudian di tumpuan kanan sama dengan tumpuan kiri. Kemudian untuk selimut betonnya lebih kurang atau ukurannya adalah 50 mm. Selimut beton adalah apa Ibu Yul?
Selimut beton adalah apa? Oke, selimut beton adalah jarak ya. Ngantuk ya Bu Yul ya. Nah, boleh ngopi-ngopi, boleh kok. Boleh ngopi dulu sekejap biar nggak ngantuk gitu ya. Karena ini perjuangan masih berat ini. Yang dihitung besi ini ya. Jadi Bukan ngantuk, Bu, tapi saya ampun masalah ini. oh gitu ya. Oke, baik. Oke. Jadi kita lanjut ya. Jadi selimut beton itu adalah di mana jarak antara besi dengan bekisting itu harus ada jarak gitu ya. Karena besi jangan sampai di tanah gitu ya, atau besi jangan sampai di pinggir papan bekisting, sehingga mutu atau kekuatan betonnya nanti nggak tercapai kalau besinya sampai ke ujung gitu ya. Itu yang namanya selimut beton. Jadi jaraknya ini adalah papan bekisting atau cetakannya lebih kurang ini 50 mili gitu ya, sampai ke pinggir dari pembesiannya. Oke, ini cara kita mengidentifikasi, dan selanjutnya kita mencoba mengelompokkan, ya kan? Setelah kita identifikasi, kemudian kita kelompokkan, baru kita akan eksekusi perhitungan kita. Kita kelompokkan dulu nih sesuai dengan standar peraturan atau standar metode pengukuran di Indonesia dan SMM. Rasanya nggak terlalu jauh kan ya? Kalau kita menghitung untuk pekerjaan slop itu karena dia termasuk kepada struktur bagian bawah dan dia ke dalam pekerjaan beton bertulang, kita tinggal ambil, ya kan? Dia masuk ke dalam pekerjaan apa aja yang mau akan kita hitung gitu ya. Kalau untuk pekerjaan slop ada 3 pekerjaan yang kita hitung. Pertama adalah beton, yang kedua ada bekisting, yang ketiga ada pembesian. Kemudian beton dan bekisting satuan atau unitnya kalau beton meter kubik, kalau bekisting meter persegi, kalau pembesian dalam kilogram. Nah, pembesian jangan lupa lagi berdasarkan identifikasi tadi kan kita udah tahu tuh ada tulangan utama yang tadi saya bilang ada yang menerus sampai ke ujung, ada yang tidak menerus, ada yang terletak di kanan saja, ada yang terletak di kiri saja, kemudian ada yang cuma di tengah-tengah aja. Hati-hati, jangan menghitung double. Ya, kelebihan volume bisa menguntungkan kontraktor juga, bisa merugikan kontraktor dan merugikan owner juga, gitu ya. Oke, baik, kita lanjut. Kita sambung ya taking off kita dengan yang pembesian tadi. Ada yang tadi saya bilang lapangan setengah, kemudian ada tulangan begel atau tulangan utama atau tulangan pengikat. Jadi begel itu adalah setelah tulangan menerus tadi atau tulangan yang ada di utama yang ada di tumpuan dan di lapangan kita bentangkan, kita harus ikat pembesiannya. Nanti kalau nggak diikat dia pencar-pencar, ya kan? Seperti yang diketahui di gambar tadi bahwa begel pada sengkang pada gambar proyek kita adalah diameter 10 jarak 100. Itu pembesiannya polos, jaraknya 100 cm. Gitu ya. Kita bentangkan misalnya slop kita tuh 6 meter tuh. Nah, kita mau buat begelnya di tumpuan aja, katanya jaraknya 100. Kalau di tumpuan itu kan 1/4 L. Nah, 1/4 L itu artinya 1/4 dari 600. Nah, berarti 1,5. Nah, 1,5 kalau jaraknya 100, berarti ada 15 buah begel yang akan kita bentuk seperti ini, gitu ya, seperti ini. Nah, itu yang akan kita hitung atau eksekusi. Jangan sampai lupa. Kalau begelnya nggak kehitung, nanti pembesiannya pencar-pencar dong, akhirnya kekuatan atau mutu betonnya nggak tercapai, gitu ya. Kita lanjut. Baru yang ketiga, yang pertama kita udah identifikasi, yang kedua kita sudah mengelompokkan, ya kan? Yang ketiga baru kita lakukan perhitungan. Nah, ini yang memang butuh ekstra kekuatan ya dalam menghadapi hitungan ini, ya, karena seperti Pak Gun tadi bilang ya, ampun deh gitu ya Pak Gun ya, karena ini menyangkut, sebenarnya ini nggak terlalu sulit sih Pak Gun, hampir kalau menurut saya justru jurusannya Pak Gun yang lebih sulit gitu ya. Tapi ini hanya dituntut matematika dasar saja, kemudian bagaimana kita mengidentifikasi, bagaimana kita mengelompokkan, sudah mengukurnya atau menghitung volumenya, saya rasa matematika dasar aja, karena satuannya cuma meter kubik, ya kan, isi, kemudian meter persegi, panjang kali lebar gitu ya, kemudian kilogram, bagaimana kita menghitung besi berapa batangnya, 1 kilonya berapa gitu ya, rasanya nggak terlalu sulit. Oke, baik, kita langsung masuk ke perhitungan ya.
Ini saya ambil contoh dari gambar tadi itu kurang jelas ya, tapi nggak apa-apa ya. Kamu kan sudah pegang projectnya masing-masing, nanti langsung coba diamati juga project di case-nya masing-masing ya, di laptop masing-masing ya, jangan sampai ada yang tidur ya. Oke ya, jangan sampai ada yang tidur ini, nanti ketinggalan. Oke, baik. Kan udah ngopi tadi kan, Bu Yul ya. Oke, baik. Kita lanjut ke perhitungan kita yaitu slope TB1. TB1 itu panjang bentangannya itu terletak antara 5, 6 aksen ke 7 gitu ya, dengan ukuran atau bentangan panjang bentangan antar as to asnya adalah di 2,4 tambah 2,4 tambah 2,4. Kamu bisa jumlahin ya, itu totalnya berapa sih itu? Coba siapa yang bisa? 2,4 tambah 2,4, 4,8 tambah 2,4, 7,2. Jadi bentangan slope TB1 adalah 7,2 meter. Ini kolomnya, kolom K1, ini kolom K1. Kita mau menghitung lagi dari hasil identifikasi dan pengelompokan tadi. Oke, baik. Apa yang kita tentukan terlebih dahulu atau kita mau menghitung apa dulu? Tadi kita udah kelompokkan, kita mau hitung beton dulu, ya nggak? Nggak, tadi kita kan udah kita kelompokkan tuh, menghitung beton. Nah, beton itu bagaimana cara menghitungnya? Jadi kalau beton itu, cara menghitung beton, karena satuannya meter kubik adalah isi dari slope kita tadi, kita cukup menentukan berapa panjang dari slope-nya, kemudian berapa bentangan dari slope-nya, kemudian dimensi dari slope-nya atau tie beam-nya. Dan di ujung total betonnya kita kalikan dengan berapa buah banyaknya slope dari tipe yang sama. Jadi seluruh beton slope tersebut sudah terhitung dengan baik. Jangan sampai lupa mengalikan dengan jumlah dari slope dari tipe yang sama. Ya, jadi waktu kamu mengidentifikasi itu sangat diperlukan kecermatan ya. Karena kurang aja sedikit volumenya kontraktor ngamuk di project gitu ya. Nanti sampai bawa pedang nanti ke kita ya, kenapa kurang hitungnya ini gitu. Oke. Selanjutnya, setelah kita dapat volume betonnya, kita langsung cari volume dari bekistingnya. Bekisting itu adalah cetakan dari beton yang mau kita curahkan tadi kan. Semua udah pasti tahu lah, kan ini UKK 3, ya nggak? UKK 3 adalah klimaks dari UKK dari 1-2 loh gitu ya. Jadi kamu jangan sampai nggak tahu lagi bekisting itu apa gitu ya. Nah, bekisting slope itu adalah cetakan dari beton yang mana untuk menghitung kuantitasnya atau untuk mengukur kuantitasnya kita hanya perlukan panjang dari slope tersebut, kemudian tinggi dari slope-nya, kalikan 2 sisi karena slope terletak masih di atas tanah, kita nggak perlu kasih cetakannya yang di bawah gitu ya, cuman 2 sisi kanan dan kiri cukup sudah kita hitung. Jadi panjang tie beam-nya atau panjang slope-nya tadi 7,2, tingginya tadi 0,65, tinggal kalikan 2 sisi. Nah, yang di atas jangan dihitung, nanti curahin betonnya gimana? Ya, jangan berlebih ngitungnya di sana. Oke, baik. Kita lanjut. Kemudian baru ini, Pak. Ini memang butuh perjuangan yang sangat kuat ya, atau sangat berat. Karena ini menyangkut besi-besi ini. Besi aja satu batang udah berapa kilo gitu ya, belum lagi penderitaan kita ngitungnya gitu. Tapi saya rasa kamu tinggal mempraktekkan lagi aja karena kita udah pakai aplikasi, udah juga mahir AutoCAD-nya, tinggal ambil ukuran yang ada di aplikasi AutoCAD, ya udah tinggal jumlahin panjangnya, kemudian tinggal kalikan dengan rumus BJ besinya sehingga dapat volume dari pembesiannya adalah sebanyak sekian kilogram. Gitu ya. Nah, itu pekerjaan pembesian yang kita hitung terdiri dari tulangan utama yang sudah kita identifikasi tadi, kemudian ada yang menerus, tulangan utama menerus, tulangan utama tidak menerus gitu ya, tulangan utama yang di tumpuan, lapangan, dan tumpuan kanan kiri gitu ya. Kemudian ada sengkang atau begel yang jangan lupa jangan sampai tidak terhitung, dan juga ada tulangan pinggang tadi. Jangan sampai nggak terhitung juga, karena ini berisiko tinggi terhadap pelaksanaan proyek, menyangkut kuantitas atau menyangkut biaya dari proyek tersebut. Di sini kecermatan kita dalam menghitung sangat diperlukan. Dan bedanya kita menghitung kuantitas dengan jurusan-jurusan lain adalah kita harus menghitung dengan cepat dan tepat, ya. Karena QS, quantity surveying, jadi bidang kita memang itu gitu loh.
Jadi jangan sampai kita kalah sama jurusan arsitektur atau jurusan Bu Yul ini, jurusan teknik sipil. Mereka juga belajar menghitung kuantitas, tapi nggak sedetail dan secepat dan setepat kita menghitung. Gitu ya. Oke, ini pembesian. Rumusnya bagaimana? Kamu sudah sama tahu, tinggal mengeksekusi. Kemudian kita lanjutkan dengan berarti kuantitas pekerjaan pembesian dari pekerjaan slop itulah yang terakhir kita identifikasi tadi. Kita kelompokkan ke dalam pekerjaan pembesian, kemudian kita keluarkan atau kita hitung pengukurannya dalam bentuk kilogram. Mungkin itu ya untuk tutorial saya untuk pekerjaan slop. Kayaknya udah pada ini ya, pada ready ya untuk menghitung gitu ya, untuk menghitung apa yang mau akan kita praktekkan hari ini. Seperti yang biasa kita lakukan, bahwa cash project dari masing-masing kelompok sudah kita bagi, kemudian kelompoknya juga sudah kita bagi, kemudian saya dibantu juga nanti oleh abang-abang dan kakak-kakak asisten nanti yang akan membantu kamu melakukan responsi asistensi nantinya ya selama praktek gitu ya. Kemudian siapa yang tidak punya laptop atau siapa yang tidak punya cash project-nya, boleh silakan kerjakan atau keluar dari Zoom ini, karena kita sudah sama-sama berjanji ya bahwa ini adalah tugas besar dari mata kuliah kita. Kalau sampai hari ini pertemuan ketiga masih belum ada yang punya laptop, yang punya lain sebagainya, gimana mau mengerjakan gitu ya, karena ini adalah mata kuliah praktek yang memang kita perlukan untuk capaian pembelajaran kita ini. Kita mampu atau terampil ini bagaimana menghitung atau bagaimana mengukur kuantitas dari pekerjaan bangunan gedung bertingkat tinggi, karena ini sangat lebih kompleks gitu ya. Jadi kamu jangan main-main lagi nih untuk UKK 3 ini. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak ya sebelum kita mulai praktek? Kira-kira ngerti nggak ya apa yang disampaikan tadi? Nah, sepertinya saya sangat paham sekali. Sekarang kini kita mungkin menunggu realisasi, menunggu pembagian proyek aja lagi ya Pak Sukarman. Bagi-bagi proyek aja lagi untuk membagi hitungannya. Bagi-bagi proyek nanti minta ke Pak Prabowo Bu ya untuk Huntara. Oke Pak. Oke Ibu. Oke, semuanya kalau sepertinya emang sudah mengerti ya dan sangat semangat sekali untuk memulai kerja praktek kita. Saya mungkin cek kelengkapan dulu dari kelompok 1. Apakah semuanya sudah ada? Gambar cash project sudah ya. Kelompok 2 juga sudah. Kelompok 3, karena kita untuk perbandingan antara per kelompok itu dalam standar dari kampus kita adalah 1 untuk mata kuliah praktek itu 1 kelompok itu hanya boleh 6 orang ya. Jadi kelompok yang sudah dibagi 6 orang sampai 8 maksimum itu sudah harus ready dengan apa yang diperlukan untuk kita berpraktek nantinya. Oke ya, sudah ready semua. Kakak abang asisten bisa boleh langsung bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian kalau memang tidak ada pertanyaan, saya yakin ini tinggal kita eksekusi gitu ya. Silakan menghitung. Oke, baik. Tadi saya sudah keliling ya dan melihat progres sampai di mana sih perhitungannya, di mana yang belum paham. Kalau untuk identifikasi, untuk pengelompokan sepertinya udah oke banget ya, semua bisa mengerjakan dengan cepat. Tapi setelah di pembesian baru semuanya pingsan gitu ya. Pingsan semua nih. Karena nggak semuanya belum paham betul dengan apa yang kita tadi saya coba jelaskan atau saya coba demonstrankan gitu ya, bagaimana menghitung pembesian. Berarti waktu kuliah teknologi konstruksi 3 tuh kamu tuh nggak serius tuh waktu visit lapangan. Ini kan mata kuliah persyarat kitanya itu kan teknologi konstruksi 3 ya. Kita harus mampu mengetahui teknologi apa yang kita perlukan untuk
mengerjakan slog ini. Waktu kamu set fisik kemarin, kamu kan bisa tahu ya pembersihannya bagaimana sih susunannya gitu ya. Berarti kemarin itu kurang fokus. Tapi hari ini saya akan coba membuat kalian semua jadi mengerti. Boleh bagi mereka atau bagi kamu yang belum bisa mengerjakan tugasnya belum tuntas hari ini, berarti untuk presentasi tugas masing-masing kita undur dulu di minggu depan atau kita cari waktu. Untuk hari ini cukup mengulang kembali hasil responsi asistensi tadi dengan kakak abang asisten dan juga dengan saya. Dicoba mengerjakan di rumah kembali, bukan dicoba ya, memang diperbaiki kembali. Tugas besar atau tugas individual, ada tugas individual, ada tugas kelompok yang mesti dikerjakan di rumah. Kemudian sambil berjalan, nanti di minggu depan kita akan ulas kembali sedikit lagi, karena minggu depan akan lebih sulit lagi yang akan dihitung gitu ya. Itu ada lebih banyak besinya lagi pusing pingsan nanti ya. Nah gitu ya, kalau yang hari ini tidak mengerti, otomatis yang kedepannya juga tidak mengerti. Yang lebih sulitnya adalah pekerjaan minggu depan itu adalah pekerjaan sirwal yang mau kan kita hitung kuantitinya, dan itu akan banyak banget besinya, banyak banget ininya, yang sambungan-sambungan yang mesti akan kita lakukan. Begitu ya. Oke, baik. Kira-kira kayaknya udah lemes ya, udah mau pulang ini kayaknya. Oke, baik. Udah ngantuk juga ya. Dari tadi ngitung besi, nggak ada makannya juga gitu ya. Besi aja yang dimakan. Oke, baik. Mungkin untuk perkuliahan hari ini atau untuk praktek kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Saya yakin semuanya harus gigih, harus semangat untuk lebih maju ke depan gitu ya. Biar dapat proyeknya nanti gede gitu ya. Huntara itu lagi nunggu loh itu proyeknya. Ya, kamu-kamu nanti yang akan menghitung kuantitasnya. Oke, baik. Ya, kalau memang begitu, kita istirahat, ketemu minggu depan. Saya tutup perkuliahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.